Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 403, Masa Lalu Kaisar Pedang, 1. Ruang Kecil, Desa Muer. Di bawah pimpinan Penatua Huang, Kaisar Pedang dan Li Taibai tiba di sebuah ruangan di desa. Setelah tiba di kediamannya, Penatua Huang berbasa-basi dengan Kaisar Pedang dan Li Taibai. Selanjutnya, Penatua Huang perlahan berkata kepada mereka berdua. Kalau begitu kalian berdua bisa tenang dan tetap di sini. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Penatua Huang keluar dari halaman setelah dia selesai berbicara. Setelah Penatua Huang pergi, Li Taibai berjalan ke sisi Kaisar Pedang dan berkata, Kaisar Pedang, di mana teratai salju? Li Taibai datang ke ruang kecil ini untuk menemukan teratai salju. Mendengar kata-kata Li Taibai, Kaisar Pedang juga tercengang. Dia kemudian mengambil beberapa langkah ke depan. Lalu, dia perlahan berkata pada Li Taibai, adikku, teratai salju adalah salah satu benda leluhur dari Sekte Pedang. Benda leluhur Sekte Pedang. Li Taibai tercengang mendengar kata-kata Kaisar Pedang. Sekte Pedang, bukankah itu desa kecil tempat dia berada sekarang? Namun, saat pertama kali tiba, dia juga telah menyelidiki seluruh desa dari dalam hingga luar. Tidak ada aura teratai salju sama sekali. Mungkinkah ada semacam artefak spiritual di desa ini yang dapat mengisolasi deteksi? Namun, dengan kekuatan mereka, yang terkuat di antara mereka hanyalah Raja Dewa. Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa mengetahui ada sesuatu yang salah meskipun ada benda yang menghalangi aura mereka. Pada saat ini, Kaisar Pedang sepertinya menyadari kebingungan di wajah Li Taibai. Lalu, dia perlahan menjelaskan padanya. Benda leluhur Sekte Pedang memang mengandung teratai salju. Itu untuk menutup gerbang yang menghubungkan alam pedang panah dan keilahian di artefak leluhur dan menggunakan teratai salju untuk menekannya. Itulah mengapa tempat ini tidak pernah berhubungan dengan dunia luar selama ratusan tahun. Pada saat ini, Kaisar Pedang sepertinya telah melampiaskan semua rasa frustrasi dan keraguan yang dia rasakan dalam beberapa hari terakhir. Pada saat ini, Kaisar Pedang terus berbicara kepada Li Taibai. Adik laki-laki, saat itu, aku dan adikku sama-sama ahli dalam Sekte Pedang. Kami berdua berlatih pedang bersama-sama, dan pada akhirnya, kami berdua mencapai tingkat kesuksesan besar dalam Dao Pedang. Oh, bukankah itu bagus? Li Taibai perlahan berkata setelah mendengar ingatan Kaisar Pedang. Ini memang cukup bagus. Awalnya aku juga berpikir begitu. Kemudian, kami bergabung dengan Kam yang berbeda. Saya menjadi salah satu dari 10 jenderal besar di bawah tuanku, dan pedang. Reputasi Kaisar mengguncang seluruh alam surgawi. Kaisar Pedang menghela nafas. Saat itu, karena berbagai alasan, saya tidak punya pilihan selain melawannya. Anda tahu hasil akhirnya. Ini seperti yang kamu lihat. Agar tidak membawa masalah ke alam panah dan pedang, aku menyegel tempat ini. Sedangkan aku juga ditekan di dasar danau oleh adik laki-lakiku selama ratusan tahun. Ketika Li Taibai mendengar kata-kata Kaisar Pedang, dia mengangguk setuju. Lalu, dia berjalan ke arahnya. Kaisar Pedang dan Pedang Abadi telah berjuang untuk menutup tempat ini. Mungkin karena terlalu banyak musuh di sini. Tanpa dua petarung terkemuka, tidak ada yang bisa melindungi dunia ini. Dengan pemikiran ini, suara Jian Huang terdengar lagi. Adik, jangan khawatir. Sejak aku kembali, aku akan memberimu teratai salju dan memulihkan hubungan antara dunia ini dan alam surgawi. Li Taibai mengangguk ke arah Kaisar Pedang. Saat ini, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa terburu-buru dalam mendapatkan teratai salju. Bagaimanapun, dia adalah bawahan Di Tian. Hubungannya dengan gurunya dan Di Tian sebenarnya cukup baik. Namun, ketika dia memikirkan burung yin yang di pegunungan pemakaman dewa, Li Taibai terus berbicara kepada Kaisar Pedang. Saat burung yin yang menggunakan terowongan spasial, koordinat spasial di sini sudah terungkap. Pada saat ini, Kaisar Pedang terus berjalan menuju Li Taibai. Ya, sebelum burung yin yang itu menjadi dewa pegunungan pemakaman dewa, aku pernah membantunya sekali. Karena kemampuannya sendiri, dia dapat membantu saya menyimpan koordinat spasial untuk sementara. Li Taibai perlahan menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Kaisar Pedang. Dengan cara ini,
rencana guru untuk datang ke alam surgawi kali ini tampaknya sangat luas jangkauannya. Pertama, dia mengikuti bluluan dari Demon Rache Hall ke pegunungan pemakaman dewa. Pertama, dia akan menggunakan kekuatan senior Phoenix untuk mengintimidasi burung Yin Yang. Pada akhirnya, dia menyelamatkan Kaisar Pedang dari dasar danau dan datang ke sini lagi untuk menggunakan burung Yin Yang untuk membuka jalur spasial. Dari kelihatannya, pengaturan tuannya ada di sekitar ruangan ini. Dengan pemikiran itu, Li Taibai juga memikirkan Alpa di halaman. Dengan surga sebagai papan caturnya, Alpa adalah binatang dewa tuannya. Dalam hal ini, kemampuan itu secara alami diberikan oleh tuannya. Dalam hal ini, dapat dimengerti jika tuannya menggunakan langit sebagai papan catur. Ternyata gurunya ingin membiarkan ruang ini terus terhubung dengan dunia surgawi dan membiarkan dia mendapatkan teratai salju. Memikirkan hal ini, Li Taibai mengagumi rencana Xiao Changtian. Pada saat ini, Kaisar Pedang datang ke hadapan Li Taibai dan berkata, "Adik, apakah ada masalah?" Mendengar kata-kata Kaisar Pedang, Li Taibai perlahan pulih dari pikirannya. Dia tersenyum pada Kaisar Pedang dan melambaikan tangannya. "Tidak, aku belum melakukannya." Kaisar Pedang memandang Li Taibai dan tersenyum meminta maaf. Beberapa hari ini, dia tenggelam dalam dunianya sendiri karena beberapa hal lama. Setelah mengatakannya dengan lantang, Kaisar Pedang menjadi lebih berpikiran jernih. Kemudian, memikirkan kekuatan Xiao Changtian dan Li Taibai, dia harus mencari peluang. Bantu mereka menemukan teratai salju. Misinya saat ini adalah menemukan Tuhannya, di Tian. Di puncak Gunung Sekte Panah. Pada saat ini, pemimpin Sekte Panah sedang berdiri di depan aula utama di puncak gunung, melihat ke bawah ke kaki gunung. Sosok Blackwing perlahan muncul di matanya, dan di belakangnya ada sekelompok kultivator. Dilihat dari penampilan mereka, mereka mengenakan berbagai macam pakaian. Ada yang mengenakan jubah Tao, ada yang mengenakan tubuh bagian atas. Semua orang datang ke kaki gunung dan memandangi angin hitam di atas. Seorang laki-laki berbadan telanjang juga berkata kepadanya, "Hei Feng, benarkah kamu mengumpulkan semua orang di sini?" "Ya, cepat minta ayahmu keluar dan menjelaskan. Namun, dia juga seorang tokoh terkenal di alam surgawi. Jika Anda ingin mengolok-olok kami, itu tidak benar." "Itu benar, hal itu menyangkut naik turunnya dunia panah dan pedang kita." Dengan pria setengah telanjang yang memimpin, yang lain mengikuti. Blackwing hendak mengatakan sesuatu saat dia memerintahkan kelompok tetua dan murid Sekte Panah untuk menjaga ketertiban. Sesosok perlahan turun dari langit. Bab 404, Membunuh Sekte Pedang. Di ruang kecil, di depan puncak gunung Sekte Panah. Sesosok perlahan turun dari langit. Melihat kemunculan sosok tersebut, semua yang hadir perlahan menutup mulutnya. Sosok itu perlahan mendarat di depan semua orang. Sosoknya berhenti di udara dan tersenyum pada semua orang. Semuanya, tenang. Setelah pemimpin Sekte Panah selesai berbicara, semua orang di bawah memandangnya, menunggu kata-kata selanjutnya. "Saya tidak perlu menjelaskan alasan mengapa saya memanggil Anda semua ke sini. Saya yakin anak saya sudah menceritakan semuanya kepada Anda." Pemimpin Sekte Panah memandang kerumunan yang sudah tenang dan terus berbicara. Pada saat yang sama, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan aura di tubuhnya sedikit keluar. Setelah mendengar kata-kata pemimpin Sekte Panah, pria bertelanjang dada itu maju selangkah. Dia pertama kali menangkupkan tinjunya pada Master Sekte Panah yang melayang di udara, lalu perlahan berkata, "Salam, God King Panah Hitam. Kami datang ke sini untuk menerima berita dari Tuan Muda Sekte Anda. Aku ingin tahu apakah benar Sekte Panah menemukan cara untuk menghubungi alam pedang panah dan alam surgawi." Saat dia berbicara, pria setengah telanjang itu juga menundukkan kepalanya. Dia tidak memiliki aura kasar seperti saat menghadapi Blackwing. Lagi pula, hanya ada dua Raja Dewa di seluruh alam pedang panah. Salah satunya berada tepat di depannya, Kepala Sekte Panah, Dewa Raja Panah Hitam. Yang lainnya adalah Master Sekte dari Sekte Pedang saat ini, Raja Surgawi Plum Putih. Keduanya mewakili kekuatan tempur tertinggi dari alam panah dan pedang. Meskipun pria bertelanjang dada biasanya tidak terkendali, dia tidak akan melompat-lompat di depan Raja yang saleh. Ketika Master Sekte Panah mendengar kata-kata pria bertelanjang dada itu, dia terkekeh. "Saya bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu adalah pemimpin klan Desolate.
Apa yang dikatakan anak saya memang benar. Dengan reputasi Sekte Panahku, apakah aku perlu berbohong padamu? Sambil berbicara, kepala Sekte Panah perlahan mengalihkan pandangannya ke wajah kerumunan. Pria setengah telanjang itu juga merupakan kepala suku yang relatif kuat di alam pedang panah. Suku Desolate selalu menjadi pandai besi untuk mencari nafkah. Mereka sangat terkenal di seluruh dunia panah dan pedang. Dapat dikatakan bahwa semua senjata spiritual yang digunakan oleh para penggarap di seluruh alam panah dan pedang berasal dari klan mereka. Setelah Master Sekte Panah selesai berbicara, semua orang di bawah mulai berbisik. Sekte Panah telah menemukan cara untuk menghubungi alam dewa. Impian nenek moyang selama 100 tahun akhirnya menjadi kenyataan. Itu benar. Jika saya bisa pergi ke dunia surgawi yang legendaris, kultivasi saya mungkin akan berhasil. Bukan begitu. Saya mendengar bahwa energi spiritual di alam surgawi puluhan kali lebih banyak daripada di jalur kita. Melihat semua orang berbisik, Master Sekte Panah di udara juga mengungkapkan senyuman. Dia mengelus dagunya dan terus berbicara kepada orang-orang di bawah. Semuanya, jangan cemas. Biar saya jelaskan perlahan. Mendengar pemimpin Sekte Panah berbicara lagi, semua orang yang hadir terdiam lagi. Cara untuk menghubungi alam surgawi ada di tangan Sekte Pedang. Selain itu, menurut spekulasi saya, alasan mengapa kami tidak dapat menghubungi satu sama lain selama bertahun-tahun adalah karena Sekte Pedang. Kata-kata Master Sekte Panah seperti batu besar yang menghantam danau tenang di bawah. Hari ini, dia mengundang suku-suku yang sedang mencari alam surgawi. Ini karena pemimpin klan mereka kurang lebih memiliki beberapa orang tua dengan kekuatan yang baik. Untuk mempertahankan umur mereka, mereka semua mencari jalan menuju dunia surgawi. Akan aneh jika mereka tidak meledak setelah mendengar apa yang dia katakan. Apa? Sekte Pedang sebenarnya punya metode untuk pergi ke dunia surgawi dan bahkan menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Mereka benar-benar tidak memandang kita. Itu benar. Sekte Pedang bahkan menghalangi jalan kita menuju keilahian. Mereka adalah sampah dari dunia panah dan pedang. Di kaki gunung Sekte Panah, segala macam kutukan dan kutukan terhadap Sekte Pedang terus terdengar. Namun, beberapa orang tetap rasional. Seluruh dunia panah dan pedang tahu bahwa Sekte Panah dan Sekte Pedang tidak berhubungan baik. Beberapa waktu yang lalu, dia mendengar bahwa Sekte Panah bahkan mengusir mereka dari tanah leluhur mereka selama pertarungan mereka. Mungkin Sekte Panah menggunakan orang lain untuk membunuhnya. Pada saat ini, pemimpin Sekte Panahan secara alami melihat ekspresi orang-orang itu. Dia melambaikan tangannya ke Blackwing di sampingnya. Angin hitam datang ke sisinya. Master Sekte Panah memandangnya dan perlahan berkata, "Hei Feng, ceritakan pada kami apa yang terjadi saat kamu membunuh perawan suci dari Sekte Pedang." Ketika Hei Feng mendengar kata-kata Master Sekte Pedang, dia juga mengambil langkah maju dan berkata kepada semua orang. "Semuanya, sejujurnya, saya diperintahkan untuk membunuh perawan suci dari Sekte Pedang beberapa waktu yang lalu, tapi saya bertemu dengan seorang ahli tak dikenal yang membunuh paman ketiga saya. Tahukah kamu orang seperti apa di alam pedang panah yang mampu membunuh paman ketigaku? Apa? Penatua ketiga dari Sekte Panah sudah mati." Setelah Blackwing selesai berbicara, orang-orang di bawah mulai berbisik lagi. "Itu adalah Raja Dewa. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Jika kamu ingin membunuhnya, kamu setidaknya harus berada di level Raja Dewa. Alam pedang panah kita hanya memiliki 2 Raja Dewa. Jika itu bukan Master Sekte Pedang, maka itu." Semua orang menganalisis dan sepertinya memahami sesuatu. Setelah mendengar kata-kata Blackwing, mereka yang ragu-ragu juga mulai bimbang. Lagi pula, jika dia ingin membunuh mereka dengan pisau pinjaman, memang tidak perlu memberitahu mereka banyak berita memalukan. Terlebih lagi, jika mereka mengikuti pemimpin Sekte Panah, jika mereka benar-benar melihat pembangkit tenaga listrik yang tidak diketahui. Ini berarti alam panah dan pedang terhubung dengan alam surgawi. Itu dipotong oleh Sword Sect. Pada saat ini, pemimpin klan Desolate adalah orang pertama yang memimpin dan keluar. Sama seperti sebelumnya, dia memimpin dan menangkupkan tinjunya ke arah Master Sekte Panah. "Black Arrogant King, kami bersedia mengikutimu ke Sword Sect selama kami mengetahui tindakan mereka. Kalau begitu, kami pasti akan melenyapkan kejahatan di alam panah dan pedang." Dengan pemimpin-pemimpin klan Desolate, faksi lain juga bersemangat.
Beberapa tetua yang lebih tua mengangkat tinju mereka dan melambaikannya ke udara. Pemimpin klan Desolate benar. Mari kita pergi ke Sekte Pedang untuk melihatnya. Jika memang ada ahli yang tidak dikenal, kita harus menekannya ke tanah dan menggosoknya. Itu benar. Sekte Pedang sebenarnya berani memotong masa depan budidaya kita. Mereka pasti berkolusi dengan dunia luar. Gelombang teriakan terdengar di udara. Pada saat ini, pemimpin Sekte Panah berbicara lagi. Karena setiap orang memiliki pemikiran seperti itu, saya yakin. Saya sudah memeriksa lokasi Sekte Pedang untuk semua orang. Silakan ikuti saya. Saat dia berbicara, pemimpin Sekte Panah melambaikan lengan bajunya. Sebuah kapal roh besar muncul di udara. Kapal roh itu dibentuk oleh tengkorak. Pada saat ini, para murid Sekte Panah sudah berdiri di peron. Tampaknya pemimpin Sekte Panah sudah menyiapkan segalanya. Setelah itu, di bawah pimpinan Blackwing, semua orang di bawah perlahan melangkah ke kapal roh. Bab 405, kalahkan kedua orang itu. 1. Ruang kecil, di atas desa. Master Sekte-Sekte Panah berdiri di haluan kapal roh dan melihat ke bawah dengan mata berkedip. Melalui rencana ini, sebagian besar pembudidaya di seluruh dunia panah dan pedang telah berkumpul di kapal roh. Para kultivator ini adalah para pemimpin suku yang telah berusaha menemukan dunia surgawi selama bertahun-tahun. Kali ini, Sekte Pedang pasti akan binasa, kata pemimpin Sekte Panah. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan matanya menunjukkan sedikit tekad. Selama Sekte Pedang dihancurkan, maka Sekte Panah mereka akan menjadi satu-satunya penguasa di dunia pedang panah. Pada saat ini, seorang murid Sekte Panah juga datang ke hadapan Master Sekte-Sekte Panah. Pertama, dia menangkupkan tinjunya ke arahnya. Lalu, dia perlahan berkata padanya, "Master Sekte, menurut berita, sekelompok orang dari Sekte Pedang bersembunyi di desa di bawah." Ketika pemimpin Sekte Panah mendengar kata-kata murid ini, dia melambaikan tangannya ke arahnya. Kemudian, murid itu pergi. Pada saat yang sama, Master Sekte-Sekte Panah perlahan berbalik dan melihat orang-orang di kapal roh. Semuanya, orang-orang dari Sekte Pedang bersembunyi di bawah. Tidak masalah apakah kamu percaya padaku atau tidak. Jika Anda menginginkan jawaban, turunlah dan selidiki sendiri. Begitu dia selesai berbicara, Master Sekte-Sekte Panah perlahan berjalan ke tengah kapal roh. Esensi sejati dalam tubuhnya berkumpul dan dituangkan ke dalam kapal roh. Kemudian, sebuah bagian muncul di depan semua orang. Berjalan, pergi, melihat, semua datang ke sini, kami takut pada orang-orang itu. Setelah pemimpin sekte dari Sekte Panah selesai berbicara, pemimpin klan Desolate memandang orang-orang di depannya dan perlahan berkata. Lalu, dia melompat turun. Suara mendesing. Saat sosok pemimpin Sekte Panah turun, beberapa murid Sekte Panah juga mengikuti. Di saat yang sama saat mereka turun dari kapal roh, Blackwing juga melambaikan tangannya. Beberapa murid Sekte Panah juga perlahan mengendalikan kapal roh mereka. Dia mengarahkan haluan kapal ke desa tempat Sekte Pedang berada. Lalu, lengan Blackwing turun dari atas. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Di bawah komando Blackwing, kelompok murid Sekte Panah perlahan menyuntikkan esensi sejati mereka ke dalam kapal roh. Esensi sejati disuntikkan ke dalam bola cahaya kapal roh di haluan kapal roh. Anak panah yang terkondensasi dari esensi sejati terbang ke bawah. Saat ini, di pintu masuk desa Sekte Pedang, dua murid Sekte Pedang berdiri di depan gerbang desa dan memandang ke langit. Tiba-tiba, anak panah seukuran tetesan air hujan muncul di depan mata mereka. Apa itu? Melihat banyaknya anak panah di langit, para murid Sekte Pedang perlahan berkata kepada teman mereka. Pada saat ini, murid Sekte Pedang lainnya juga melihat ke atas ke langit. Tidak bagus, cepat lapor ke Penatua Bai dan yang lainnya bahwa ada serangan musuh. Begitu dia selesai berbicara, murid Sekte Pedang itu bahkan mendorong temannya di sampingnya. Kemudian, langit penuh anak panah muncul di depan mata mereka. Ah! Murid penjaga gerbang Sekte Pedang terbunuh oleh anak panah dan mengeluarkan serangkaian tangisan yang menyedihkan. Pada saat ini, murid lain dari Sekte Pedang juga sedang melihat keadaan menyedihkan rekannya di depannya. Dia berlari ke desa. Tidak bagus, tidak bagus. Ada serangan musuh, serangan musuh. Saat muridnya berteriak di desa, beberapa aliran cahaya terbang dari desa.
Kemudian, Penatua Bai dan yang lainnya muncul di depan murid itu. Elder Bai, ada serangan musuh. Murid itu perlahan berkata kepada Penatua Bai setelah melihat penampilannya. Penatua Bai melihat anak panah yang mendarat di gerbang desa dengan ekspresi muram. Bahkan tanpa penjelasan dari muridnya, dia tahu bahwa halaman mereka telah diserang. Pasti kedua orang itu. Penatua Bai melambaikan lengan bajunya dan berjalan keluar desa. Beritahu penduduk desa untuk memasuki kondisi siaga penuh. Mengikuti suara Penatua Bai, murid itu terus berjalan ke desa. Pada saat ini, sekelompok besar penggarap suku berkumpul di luar desa Sekte Pedang. Itu menuju ke halaman Sekte Pedang. Siapa yang berani menyerang fraksi pedangku? Saat kelompok kultivator maju, sebuah suara tua dan kuat perlahan terdengar di udara. Kemudian, sosok Penatua Bai perlahan muncul di langit di depan para penggarap suku. Penatua Bai berdiri di udara dan memandangi para penggarap di bawah. Aura di tubuhnya tidak terhalang. Puncak Dewa Surgawi. Melihat Penatua Bai di udara, para penggarap suku lainnya juga memperlambat langkah mereka. Pemimpin klan Desolate memimpin dan melangkah maju. Dia membungkuk kepada Penatua Bai yang berada di langit. Elder Bai, kami tidak memiliki niat buruk terhadap sekte Anda. Hanya saja kami baru-baru ini mendengar beberapa rumor tentang sekte Anda. Saya memiliki keraguan di hati saya dan ingin datang ke sekte Anda untuk memverifikasinya. Penatua Bai mencibir ketika dia mendengar kata-kata pemimpin klan Desolate. Oh, pemimpin klan Desolate, aku sangat tertarik sekarang. Apa sebenarnya yang membuat Anda datang ke sini secara pribadi untuk memverifikasi? Saya khawatir meminta konfirmasi itu bohong. Memang benar kamu ingin menyerang sekte pedangku. Mendengar suara dingin Elder Bai, pemimpin klan Desolate tidak marah. Elder Bai, kita hanya perlu masuk dan menyelidikinya. Saya harap Anda tidak menghentikan kami. Sekarang, di dalam hati pemimpin klan Desolate, dia hanya ingin memastikan apakah ahli tak dikenal itu benar-benar ada. Jika tidak ada, mereka tidak akan sebodoh itu digunakan oleh pemimpin sekte dari sekte panah. Pada saat ini, Penatua Bai juga perlahan berkata kepadanya. Jika kamu ingin tahu sesuatu, tanyakan saja padaku. Jika Anda terus melangkah maju, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Pada saat ini, Penatua Bai juga meningkatkan aura di tubuhnya sedikit. Suaranya juga meningkat dalam desibel. Pemimpin klan Desolate juga menghela nafas. Dunia surgawi terlalu menarik bagi mereka. Esensi sebenarnya di tubuhnya perlahan berkumpul, dan dia hendak menyerang Penatua Bai. Meskipun Penatua Bai adalah dewa tertinggi, kekuatannya juga telah mencapai tingkat dewa surgawi. Dia tidak mengenalnya dan takut padanya. Pada saat ini, sebuah suara perlahan terdengar di udara. Apa yang telah terjadi? Mengikuti suara ini, dua sosok perlahan tiba di belakang Penatua Bai. Mereka adalah Li Taibai dan Kaisar Pedang. Saat mereka berada di desa tadi, mereka berdua juga berencana mencari Master Sekte Bai Mei. Dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan barang leluhur mereka dengan damai. Namun, dia tidak menyangka akan melihat sekelompok murid Sekte Pedang panik begitu dia melangkah keluar. Jadi, dia mengikutinya keluar untuk melihatnya. Dengan kemunculan Li Taibai dan Kaisar Pedang, mata semua orang terfokus pada mereka. Apakah kamu melihat itu? Saya merasa aura mereka tidak berasal dari alam panah dan pedang. Meskipun mereka manusia, pakaian mereka jelas bukan milik alam panah dan pedang kita. Sepertinya pemimpin sekte panah tidak berbohong kepada kita. Semuanya, ayo serang bersama dan hajar mereka berdua hingga babak belur. Melihat Li Taibai dan Kaisar Pedang, para penggarap suku sangat bersemangat. Esensi purbanya berkumpul di tubuhnya dan hendak menyerang. Pada saat ini, mereka telah sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran mereka. Bab 406, saatnya melunasi hutang kita. 1. Ruang kecil, di luar desa Swatsek. Penatua Bai memandang Li Taibai dan Kaisar Pedang yang berdiri di sampingnya. Kalian berdua masih berani keluar. Sekte Guru seharusnya mendengarkan saya saat itu dan mengusir Anda untuk membungkam Anda. Saat dia berbicara, Penatua Bai juga sangat marah. Melihat ekspresi tergila-gila di wajah orang-orang di bawah, terlihat jelas bahwa hubungan antara mereka berdua dan orang-orang dari Sekte Panah bukanlah hubungan biasa. Penilaiannya saat itu benar. Namun, ini belum terlambat. Dengan membunuhmu, kami juga dapat menekan semangat mereka. Pada saat ini,
Penatua Bai telah mengumpulkan esensi sejati di tangannya. Dia hendak menyerang Li Taibai dan Kaisar Pedang. Li Taibai dan Kaisar Pedang menyaksikan tindakan Penatua Bai, tetapi ekspresi mereka tidak berubah. Pada saat ini, suara pemimpin klan Desolate terdengar di telinga mereka. Elder Bai, aku khawatir sudah terlambat bagimu untuk membunuhku sekarang. Pemimpin klan Desolate datang ke sisi Elder Bai dan juga melambaikan tangannya pada Elder Bai. Bang! Telapak tangan Penatua Bai dan pemimpin klan Desolate bertabrakan, dan gelombang udara meledak di udara. Penatua Bai memandang pemimpin klan Desolate yang menghalangi di depannya dan tersenyum. Kalian datang tepat pada waktunya. Penatua Bai terus menyambut pemimpin klan Desolate setelah kata-katanya terdengar. Bang! Keduanya mulai bertarung di udara. Pada saat yang sama, para pembudidaya dari suku lain di bawah juga bertarung dengan para pembudidaya Sekte Pedang yang keluar dari desa. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, Penatua Sekte Panah dan murid lainnya berdiri di belakang penggarap suku. Masing-masing dari mereka memegang busur di tangan dan menembakkan anak panah. Pada saat ini, formasi pedang besar terbentuk di depan para murid Sekte Pedang. Bang! Begitu formasi pedang muncul, itu memblokir panah para murid Sekte Panah. Itu membuat serangkaian suara. Kemudian, sosok Master Sekte Pedang perlahan muncul di depan semua orang. Dia berpakaian putih dan memegang pedang panjang. Begitu dia muncul, dia mengayunkan pedang panjang di tangannya ke depannya. Gelombang pedang Ki dengan budidaya Raja Dewa menyapu para penggarap suku. Ah! Para penggarap suku menjerit dan jatuh ke tanah satu demi satu. Setelah melihat kemunculan pemimpin sektenya, Penatua Bai juga bertukar pukulan dengan pemimpin klan Desolate dan menarik diri. Sekte Master, keduanya pasti mata-mata. Sekte Master, tolong. Sebelum Penatua Bai selesai berbicara, dia melihat Master Sekte Pedang meliriknya. Sebuah kekuatan turun ke tubuhnya, dan Penatua Bai segera menutup mulutnya. Pada saat yang sama, sosok pemimpin Sekte Pedang melintas dan muncul di depan Li Taibai dan Kaisar Pedang. Dia perlahan berkata kepada mereka, "Maaf, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di Sekte dan mengganggu kalian berdua." Mendengar kata-kata Master Sekte Pedang, Li Taibai tersenyum padanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Pada saat ini, aura Raja Dewa lainnya muncul di langit di atas para penggarap suku. Itu memblokir aura Master Sekte Pedang. Pada saat ini, Master Sekte dari Sekte Panah perlahan muncul di atas para penggarap suku. Blackwing dan beberapa tetua Sekte Panah mengikutinya. Bai Mei, apakah ini orang dari alam surgawi? Dia memang luar biasa. Sayang sekali mereka hanyalah dua manusia biasa. Mereka seharusnya memiliki cukup banyak senjata roh. Saat dia mengatakan ini, tatapan pemimpin Sekte Panahan menyapu Li Taibai dan Kaisar Pedang. Saat dia berada di kapal roh tadi, dia telah memastikannya dengan Blackwing. Kedua orang inilah yang membunuh saudara ketiga. Setelah mendengar kata-kata dari pemimpin Sekte Panah, Raja Surgawi Plum Putih tertegun sejenak sebelum dengan cepat menyesuaikan diri dan tidak berkata apa-apa. Di sisi lain, Penatua Bai sedikit tercengang ketika mendengar kata-kata pemimpin Sekte Panah. Bukankah kedua mata-mata ini diutus oleh mereka? Mengapa mereka berbicara tentang alam surgawi? Alam surgawi adalah legenda kuno. Sementara para murid Sekte Pedang kebingungan, para penggarap suku yang mengikuti Master Sekte Panah merasa senang. Sekte Pedang, kamu adalah ancaman terbesar bagi alam panah dan pedang. Serahkan kedua manusia itu dan hancurkan sektemu sendiri, dan kami mungkin akan menyelamatkan nyawamu. Itu benar. Aku penasaran bagaimana rasanya menjadi manusia fana di dunia luar. Yang terbaik adalah menggunakannya sebagai peringatan. Serangkaian suara mengejek terdengar dari bawah. Pada saat ini, Master Sekte Pedang juga tersenyum. Esensi sejati dalam tubuhnya berkumpul, dan formasi pedang tadi berubah dari pertahanan menjadi serangan. Pedang tajam Ki terbang keluar. Murid Sekte Pedang, serang sesuka hati. Begitu dia selesai berbicara, Master Sekte Pedang memegang pedang panjangnya dan terbang menuju Master Sekte Panah di seberangnya. Membunuh. Setelah Master Sekte Pedang memimpin, moral anggota Sekte Pedang di belakangnya juga tinggi. Mereka menyerang para penggarap suku. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak kembali terlibat dalam pertempuran.
Master Sekte Panah tersenyum ketika dia melihat Master Sekte Pedang datang ke arahnya. Bai Mei, kamu kabur terakhir kali. Sepertinya kamu tidak berniat melarikan diri kali ini. Sebelumnya, di tanah leluhur Sekte Pedang, pemimpin Sekte Panah ingin melawan Bai Mei. Tanpa diduga, Bai Mei segera mengambil keputusan. Dia bahkan tidak menginginkan tanah leluhurnya dan memindahkan semua murid Sekte Pedang. Panah Hitam, kenapa kamu banyak bicara? Master Sekte Plum Putih menebas Raja Dewa Panah Hitam. Seketika, pedang Ki terbang melewati Master Sekte Panah. Pada saat ini, Master Sekte Panah memandang Master Sekte Pedang dan tersenyum. Mari kita serahkan kedua makhluk fana itu di tangan kita untuk saat ini. Setelah mendengar kata-katanya, Master Sekte Pedang memperlambat laju serangannya. Dia melihat ke belakang dan melihat Tuan Muda dari Sekte Panah, Angin Hitam, berdiri di depan Li Taibai dan Kaisar Pedang. Kalian sungguh luar biasa. Terakhir kali, kamu benar-benar berhasil menggunakan kekuatan harimau. Katakan padaku, bagaimana aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu kali ini. Esensi sebenarnya pada tubuh Blackwing terus meningkat saat dia melihat kedua orang di depannya sambil tersenyum. Kamu benar, ini waktunya untuk menyelesaikan masalah kita. Li Taibai tersenyum pada Hei Feng dan berkata perlahan. Tuan Muda, setelah kita menangkap makhluk fana itu, dunia pedang panah akan menjadi milik kita. Kami akan menunjukkan kepada mereka keramah tamahan dunia panahan kami. Mendengar kata-kata di bawah ini, wajah Blackwing pun dipenuhi dengan senyuman. Selama dia mengendalikan kedua orang ini, maka suku-suku yang ingin menyelidiki alam surgawi akan dibatasi oleh mereka. Terlebih lagi, jika dia menangkapnya sendiri, posisinya di sekte tersebut akan lebih stabil di masa depan. Saat dia menghitung dalam hatinya, Angin Hitam juga membayangkan situasinya menyatukan dunia pedang panah di masa depan. Dia tidak bisa menahan tawa. Tidak ada obat untuk negara ini. Li Taibai memandang Angin Hitam di depannya dan menggelengkan kepalanya. Saat ini, Angin Hitam mendengar kata-kata Li Taibai dan menyerangnya. Suara mendesing. Li Taibai memejamkan mata saat dia melihat Angin Hitam. Sinar pedang terbang melewatinya dan dengan mudah menembus ruang di antara alis Blackwing. Darah berceceran di udara. Bab 407, menusuk kapal roh dengan pedang 1. Ruang kecil, desa Sekte Pedang. Aliran darah perlahan melayang di udara. Kemudian, semua orang melihat sosok Blackwing perlahan jatuh di depan Li Taibai. Tuan Muda, seorang tetua dari Sekte Panah berteriak dan datang ke sisi Angin Hitam. Dia menggendong Hei Feng, yang terbaring di tanah, dalam pelukannya. Pada saat ini, lubang kecil berdarah muncul di antara alis Hei Feng di pelukan tetua Sekte Panah. Perubahan di sisi Angin Hitam juga menarik perhatian Master Sekte Pedang dan Master Sekte Panah. Keduanya menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke arah Blackwing. Pada saat ini, Tetua Sekte Panah memandang Hei Feng dalam pelukannya dan menggelengkan kepalanya ke arah pemimpin Sekte Panah. Ketika pemimpin Sekte Panah melihat reaksi tetua itu, dia menghela nafas panjang. Lalu, dia melihat ke langit dan menutup matanya. Semuanya, paham, orang dari dunia luar ini sangat jahat. Dia pasti memiliki harta yang luar biasa pada dirinya. Saya, Panah Hitam, dengan ini berjanji bahwa jika saya membunuh kedua manusia itu hari ini, harta di tubuhnya akan menjadi milik siapapun yang saya bunuh. Saat dia berbicara, Dewa Raja Panah Hitam memandang para penggarap suku di bawah dengan sedikit kemarahan dalam suaranya. Mendengar perkataan Master Sekte Panah, para penggarap suku yang awalnya sedikit bingung karena keruntuhan tiba-tiba Hei Feng segera menjadi tenang. Salah satu penggarap suku memandang Li Taibai dan Kaisar Pedang dan menjilat bibirnya. Harta karun alam surgawi adalah milikku. Begitu dia selesai berbicara, penggarap suku terbang menuju Li Taibai. Jangan memperjuangkannya. Harta itu milikku. Dengan seorang penggarap suku memimpin, para penggarap di belakangnya secara alami mengikuti. Pada saat yang sama, murid-murid Sekte Panah yang berdiri di belakang juga mengarahkan busur mereka ke Li Taibai. Untuk sesaat, selain orang-orang dari Sekte Pedang, hampir semua orang ingin menyerang Li Taibai dan yang lainnya. Beraninya kamu membunuh Tuan Muda kami. Sebuah cibiran melintas di wajah Penatua Sekte Panah. Anak panah di busur di tangannya melonjak dengan kekuatan spiritual dan melesat ke arah Li Taibai. Dalam misi menyerang Sekte Pedang ini,
misi mereka adalah melindungi angin hitam. Sekarang nasib Hei Feng tidak diketahui, mudah untuk membayangkan hukuman seperti apa yang akan mereka terima ketika mereka kembali. Di udara, Master Sekte Pedang Bai Mei melihat bahwa para penggarap suku dan Sekte Panah hendak menyerang Li Tai Bai. Sosoknya bersinar, ingin pergi dan membantu mereka. Kamu bisa tinggal di sini, Bai Mei. Kebencian membunuh putra Anda tidak dapat didamaikan. Saat dia berbicara, Master Sekte-Sekte Panah juga menyerang Master Sekte-Sekte Pedang, menghalangi jalannya. Mati! Serangkaian suara terdengar di telinga Li Tai Bai dan Kaisar Pedang. Pada saat ini, Li Tai Bai juga mengangkat satu tangan dan mengepalkan tinjunya ke arah orang yang menyerangnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Aura yang sangat kuat keluar dari tubuh Li Tai Bai. Bang! Begitu aura Li Tai Bai menyebar, lapisan gelombang udara meledak dengan dia sebagai pusatnya. Apa yang telah terjadi? Merasakan aura yang datang dari Li Tai Bai, para penggarap suku memperlambat langkah mereka. Mengapa aura makhluk fana itu begitu aneh? Saya tidak bisa mendeteksinya sama sekali. Seorang penggarap suku berkata kepada orang banyak. Saat akal sucinya menyapu tubuh Li Tai Bai. Pada saat ini, Li Tai Bai memberinya perasaan bahwa dia berada di jurang yang dalam. Dia tidak tahu apakah ada aura di tubuhnya. Kemudian, di bawah pandangan semua orang, pedang di tangan murid Sekte Pedang di belakang Li Tai Bai terbang keluar. Satu serangan pasti akan mengenai. Li Tai Bai mengepalkan tinjunya, meletakkan jari tengah dan telunjuknya di bahunya, dan mendorong ke depan. Pedang terbang para murid Sekte Pedang yang melayang di sekelilingnya seperti peluru kendali yang menyerang para penggarap suku. Tidak bagus, semuanya lari. Di antara para penggarap suku, seseorang berteriak lebih dulu. Ketika para murid Sekte Pedang menghunuskan pedang terbang mereka, para penggarap suku mulai meragukan apakah Li Tai Bai adalah manusia fana atau bukan. Pada saat ini, pedang terbang itu menyerang dan dia merasakan aura yang tak terkalahkan. Para penggarap suku itu tidak lagi memiliki keberanian seperti saat menyerang. Mereka semua berlari di belakangnya. Bisakah kamu pergi? Li Tai Bai memandang ke arah penggarap suku yang melarikan diri dan berkata perlahan. Kemudian, pedang terbang para murid Sekte Pedang menembus tubuh para penggarap suku. Ah! Jeritan menyedihkan terdengar di udara. Segera, mayat para penggarap suku yang auranya tidak lagi terdeteksi tergeletak di tanah. Dan kalian, Li Tai Bai tidak bereaksi banyak terhadap apa yang terjadi di depannya, seolah-olah semuanya berjalan sesuai harapannya. Awalnya, ketika Penatua Bai berulang kali menegur mereka, dia tidak bermaksud mengambil inisiatif untuk menyerang. Para pembudidaya inilah yang mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Li Tai Bai memandang tetua Sekte Panah di kejauhan. Telapak tangan di tangannya berubah lagi, dan esensi sejati di tubuhnya mengalir. Untuk sesaat, pedang terbang di atas kepalanya berkumpul. Bang! Pedang terbang itu pertama kali berubah menjadi pecahan, menari di udara. Apa yang dia coba lakukan? Seorang tetua dari Sekte Panah memandang Li Tai Bai yang menghancurkan semua pedang terbang dan juga bingung. Di saat yang sama, kakinya gemetar. Setelah mengatakan itu, dia hendak berlari di belakangnya. Pada saat ini, Master Sekte Panah sedang melihat ke bawah ke mayat-mayat itu. Dialah yang pertama bereaksi. Esensi sejatinya berkumpul di tenggorokannya dan dia meneriaki yang lain. Semuanya, jangan panik. Dia pasti menggunakan sesuatu yang luar biasa. Sekarang pedang terbang itu telah hancur, itu adalah bukti terbaik. Jika semua orang menyerang bersama, kita pasti bisa. Sebelum Master Sekte-Sekte Panah menyelesaikan kalimatnya, dia melihat sesuatu di udara. Pecahan pedang terbang yang telah dihancurkan Li Tai Bai sebelumnya perlahan berkumpul. Pedang terbang besar perlahan terbentuk di udara. Satu serangan pasti akan mengenai. Melihat pedang terbang yang dia ciptakan, Li Tai Bai tersenyum. Dia menunjuk ke suatu tempat di udara. Dengan suara deras, pedang terbang itu merobek udara. Berlari. Seorang penatua dari Sekte Panah melarikan diri tanpa mendengarkan pemimpin Sekte Panah. Arah pelarian para tetua Sekte Panah adalah tempat kapal roh mereka berada. Hanya dengan kecepatan kapal roh mereka dapat melarikan diri dari Li Tai Bai dan lolos dari malapetaka ini. Saat mereka melarikan diri, mereka juga menemukan bayangan besar terbang di atas kepala mereka. Kemudian, mereka melihat pedang terbang dari sebelumnya melewati kapal roh mereka dengan suara swoosh. Bang!
Kapal roh itu berubah menjadi beberapa bagian dan tersebar di udara. Sementara itu, kelompok tetua Sekte Panah juga tercengang. Bab 408, Bab 408, Kematian Sekte Panah. Di ruang kecil, di luar desa Swatsek, sekelompok tetua Sekte Panah melihat kapal roh mereka tertusuk oleh pedang terbang Li Taibai. Wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Beberapa tetua Sekte Panah duduk di tanah sendirian dan menatap ke langit dengan mata tak bernyawa. Seolah-olah dia sudah mengetahui akhir hidupnya. Berbeda dengan Sekte Panah, para murid Sekte Pedang semua melihat ke arah Li Taibai. Mulut setiap murid Sekte Pedang terbuka lebar. Mereka memandang Li Taibai dengan rasa hormat di mata mereka. Astaga, apakah aku melihat yang abadi? Seperti inilah seharusnya seorang kultivator pedang, seorang kultivator pedang yang tiada taranya. Dibandingkan denganmu, kami bahkan tidak bisa dibandingkan dengan semut. Pada saat ini, Penatua Bai juga melihat ke arah Li Taibai dan bergumam. Pendekar pedang yang tiada taranya. Master Sekte dari Sekte Panah melihat salah satu fondasi terpenting sektenya, kapal roh, yang dihancurkan. Saat ini, mentalitasnya juga agak rusak. Berat, kamu berani merusak rencana Sekte Panahku. Hari ini, saya akan menyelesaikan masalahnya dengan Anda. Begitu dia selesai berbicara, pemimpin Sekte-Sekte Panah sepertinya menjadi gila. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan sebuah busur muncul di lengannya. Apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu memiliki kekuatan? Izinkan saya memberitahu Anda, di dunia panah dan pedang, saya, Panah Hitam, yang mengambil keputusan akhir. Mati! Master Sekte Panahan berteriak pada Li Taibai. Suaranya agak gila. Satu anak panah bisa mematahkan 10.000. Bocah, mati. Master Sekte Panah memegang busur di tangannya dan seluruh tubuhnya terbungkus dalam esensi sejati berwarna hitam. Esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuhnya. Di langit di atasnya, awan gelap berkumpul dan guntur terdengar. Apakah kamu melihat itu? Pemimpin sekte menyerang dengan marah. Dengan kekuatannya, kita mungkin masih memiliki peluang. Ketika beberapa tetua Sekte Panah melihat pemimpin Sekte Panah menyerang dengan sekuat tenaga, harapan mereka kembali muncul. Sudah bertahun-tahun sejak mereka melihat pemimpin Sekte Panah secara pribadi mengambil tindakan. Sebelumnya, Master Sekte mereka juga bisa bertabrakan dengan kapal roh tanpa kerusakan apapun. Serangan hari ini, kekuatan ini, tampaknya tidak kalah dengan orang dari dunia surgawi tadi. Li Taibai melihat cara pemimpin Sekte Panah menyerangnya. Dia berkata dengan santai, postur tubuhmu cukup bagus. Sayangnya, ada jarak yang cukup jauh antara Anda dan orang-orang yang memindahkan batu bata di halaman guru. Li Taibai mengulurkan tangannya kepada pemimpin Sekte Panah. Suara mendesing. Sebuah anak panah terbang keluar dari tangan pemimpin Sekte Panah dan kemudian terbelah menjadi 3. Menyimpulkan dari satu contoh, ini adalah langkah terbaik Sekte Guru. Anak ini pasti akan mati. Panah di udara berubah. Dari awal hingga akhir, terbagi menjadi 3 anak panah. Para tetua dari Sekte Panah juga berkata dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, Li Taibai mengepalkan tinjunya pada ketiga anak panah itu, dan esensi sejati melintas di sekujur tubuhnya. Sebelum anak panah itu mencapai Li Taibai, anak panah itu meledak di udara. Bang! Anak panah itu meledak dan berubah menjadi cahaya bintang. Kaisar Pedang juga berjalan keluar dari samping Li Taibai dan berkata perlahan padanya. Adik laki-laki, nenek moyang orang ini dan aku punya hubungan, serahkan padaku. Saat suaranya memudar, sosok Kaisar Pedang melintas dan dia muncul di udara. Master Sekte Pedang berdiri di samping dan menyaksikan semua yang terjadi di depannya dari awal hingga akhir. Di permukaan, dia terlihat tenang, tapi jantungnya juga berdebar kencang. Untungnya, dia mempercayai penilaian Muer dan menjaga kedua orang ini. Jika tidak, hasil dari Sekte Panah akan menjadi hasil kita sendiri. Sementara Master Sekte Pedang sedang berpikir, Kaisar Pedang tiba di depan Master Sekte Panah. Demi Kaisar Pemanah, aku akan memberimu kematian cepat hari ini. Kaisar Pedang berkata perlahan kepada Master Sekte Panahan di depannya, tatapan kenangan di matanya. Kemudian, dia menghunus pedangnya dari belakangnya dan mengayunkannya ke pemimpin Sekte Panah. Pada saat ini, Master Sekte-Sekte Panah belum bereaksi terhadap tindakan Li Taibai.
Dia dikunci oleh aura lain dan menatap Kaisar Pedang. Dewa Kaisar. Dia tidak bisa merasakan aura Li Taibai, tetapi aura Kaisar Pedang berbeda. Dia benar-benar merasakannya. Ini persis sama dengan budidaya leluhurnya, Kaisar Panahan, yang tercatat di rumah leluhurnya. Apa yang baru saja mereka katakan? Kaisar Panahan. Jadi itu adalah seseorang yang memiliki hubungan dengan leluhurnya. Tidak heran. Sebelum pemimpin sekte-sekte Panahan menyelesaikan pikirannya, cahaya pedang yang diciptakan oleh pedang Kaisar Pedang telah membelah tubuhnya. Bang! Dipukul oleh Kaisar Pedang, pemimpin sekte Panah memuntahkan seteguk darah saat dia melihat Kaisar Pedang di udara. Sangat disayangkan bahwa fondasi sekte Panah yang berusia 100 tahun hancur di tangan saya. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Master Sekte-Sekte Panah juga jatuh dari langit. Master Sekte sudah pergi. Seorang penatua dari Sekte Panah memandang segala sesuatu di depannya dengan rasa tidak percaya di matanya. Master Sekte mereka, Raja Dewa Panah Hitam, pada awalnya adalah eksistensi yang tak terkalahkan di alam pedang panah. Mereka mengira hal itu bisa memberi mereka harapan, tetapi mereka tidak menyangka mitos tersebut akan tetap runtuh. Yang tersisa bagi mereka hanyalah keputusasaan. Master Sekte Pedang membungkuk kepada Kaisar Pedang dan Li Taibai saat dia melihat Master Sekte Panah perlahan turun dari langit. Bai Mei menyapa kedua senior itu. Penatua Bai memimpin murid-murid Sekte Pedang dan membungkuk kepada Li Taibai dan Kaisar Pedang. Kami telah melihat pendekar pedang yang tiada taranya. Kaisar Pedang dan Li Taibai memandang anggota Sekte Pedang dan tersenyum pada mereka. Kemudian, Li Taibai menghampiri anggota Sekte Pedang. Semuanya, tidak perlu terlalu terkekang. Jadilah seperti sebelumnya. Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Pedang juga memberi isyarat agar Sekte Pedang tidak terlalu pendiam. Pada saat ini, Penatua Bai tiba di samping Li Taibai dan Kaisar Pedang. Senior, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang dari Sekte Panah itu? Sekte Pedang dan Sekte Panah telah bertarung selama ratusan tahun. Alasan mengapa Penatua Bai memperlakukan Li Taibai dan Kaisar Pedang sebagai mata-mata pada awalnya adalah karena dia takut Kaisar Pedang dan Li Taibai akan dibunuh. Itu juga karena Sekte Panah. Pada saat ini, Li Taibai berbalik dan melirik para tetua Sekte Panah yang masih hidup. Terserah kamu. Kekuatan orang-orang yang tersisa tidak dapat dibandingkan dengan Penatua Bai dan yang lainnya. Tentu saja, mereka datang ke sini untuk meminta bantuan orang lain. Tidak ada salahnya menyerahkan orang-orang itu untuk mereka tangani. Mendengar kata-kata Li Taibai, Penatua Bai juga mundur dan melihat ke beberapa tetua Sekte Pedang. Kemudian, dia terbang menuju tetua dari Sekte Panah. Setelah Penatua Bai pergi, Master Sekte Pedang mendatangi Li Taibai dan Kaisar Pedang. Pertama, dia membungkuk hormat padaku. Lalu, dia perlahan berkata, "Aku ingin tahu dari mana asal kalian berdua. Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya tidak dikenal di alam panah dan pedang." Ketika Master Sekte Pedang berbicara, dia tidak tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang mengobrol dengan teman biasa. Pada saat ini, Kaisar Pedang melirik murid-murid Sekte Pedang di belakangnya. Master Sekte Pedang mengerti dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, "Semuanya, kembali dan bersiaplah. Akan ada perjamuan di desa malam ini." Begitu dia selesai berbicara, para murid Sekte Pedang perlahan pergi. Bab 409, Perangkap 1. Ruang kecil, Desa Sekte Pedang. God King Plum Putih menyuruh murid-muridnya pergi dan menatap Kaisar Pedang dan Li Taibai. Pada saat ini, Kaisar Pedang perlahan berkata padanya, "Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Di mana benda leluhur sekte ini?" Master Sekte Pedang juga sama waspadanya ketika dia mendengar tentang benda leluhur. Meskipun kalian berdua membantu Sekte Pedang melarikan diri hari ini, leluhur telah memberikan perintah mengenai benda leluhur. Mohon maafkan saya. Aku ingin tahu dari mana kalian berdua berasal. Jika kamu memiliki hubungan dengan Sekte Pedangku, masalah benda leluhur. Sebelum Master Sekte Pedang selesai berbicara, Kaisar Pedang melambaikan tangannya. Bukankah Master Sekte Pedang sedang mencoba mencari tahu asal-usul mereka? Pada saat ini, Li Taibai juga berkata kepada Master Sekte Pedang secara perlahan. "Sejujurnya, kami memang sama dengan orang-orang tadi. Kami berasal dari alam surgawi." Li Taibai tidak membuang-buang kata lagi dan langsung menceritakan latar belakangnya. Pada saat ini,
Ekspresi Master Sekte Pedang berubah ketika dia mendengar Li Taibai. Alam surgawi benar-benar sesuatu yang didambakan orang-orang. Omong-omong, Sekte Pedang kami memiliki beberapa hubungan dengan alam surgawi. Jika kalian berdua ingin melihat artefak leluhur dari Sekte Pedang kami, silakan ikuti saya. Begitu dia selesai berbicara, Master Sekte Pedang memimpin dan terbang ke sudut desa. Pada saat ini, Li Taibai dan Kaisar Pedang saling memandang dan mengikuti. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 3 seberkas cahaya terbang melewati desa Swatsek. Di bawah pimpinan Master Sekte Pedang, Li Taibai dan Kaisar Pedang perlahan muncul di samping air terjun. Melihat air terjun di depannya, Master Sekte Pedang berkata kepada Li Taibai dan Kaisar Pedang. Harta leluhur Sekte Pedang kami ditempatkan di gua di belakang air terjun. Karena perintah nenek moyang kita, aku tidak akan menemani kalian berdua masuk. Saat dia berbicara, Master Sekte Pedang juga memiliki senyuman di wajahnya. Saat ini, Li Taibai tidak terlalu banyak berpikir dan berjalan langsung menuju air terjun. Kaisar Pedang mengikuti di belakangnya. Di depan air terjun ada sebuah danau kecil. Li Taibai dan Kaisar Pedang sedang berjalan di jalan batu. Pada saat ini, Master Sekte Pedang, yang berdiri di tepi pantai, melihat kedua orang di jalan batu. Esensi sejati di tangannya perlahan berkumpul dan kemudian berkumpul di danau kecil di depannya. Air di danau terus melonjak, membentuk tirai air yang mengelilingi Kaisar Pedang dan Li Taibai. Kaisar Pedang dan Li Taibai tercengang saat melihat tirai air tiba-tiba terangkat. Mereka semua memandang Master Sekte Pedang di pantai. Maaf, kalian berdua. Nenek moyang kami telah memerintahkan agar Sekte Pedang kami memiliki kewajiban untuk membunuh siapapun yang datang dari dunia luar. Aku sudah melihat betapa kuatnya kalian berdua, jadi aku hanya bisa memancing kalian berdua ke sini. Pada saat ini, sebuah pedang muncul di tangan Master Sekte Pedang saat dia perlahan menjelaskan kepada Li Taibai dan Kaisar Pedang. Saat pedang di tangan Master Sekte Pedang menari, tirai air di sekitarnya mulai berubah. Layar air berubah, dan kemudian naga air muncul di depan Kaisar Pedang dan Li Taibai. Leluhur mengatakan bahwa susunan ini dapat membunuh ahli alam Raja Dewa. Kalian berdua, ambil ini. 10.000 pedang, tornado air. Begitu Master Sekte Pedang selesai berbicara, pedang di tangannya menusuk dari atas ke bawah. Kemudian, naga air di sekitar Kaisar Pedang dan Li Taibai mengeluarkan serangkaian raungan. Dia ingin mengisi tubuhnya. Memanfaatkan air untuk meminjam listrik adalah ide yang bagus. Sayangnya, Anda belum memahaminya. Li Taibai juga mengayunkan pedangnya saat melihat naga air menyerbu ke arahnya. Naga air itu segera dicekik dan diubah menjadi air yang kembali ke danau. Namun, saat air memasuki danau, air itu berkumpul di tanah dengan keras dan membentuk naga air lagi. Pada saat ini, Li Taibai juga berkata kepada Master Sekte Pedang secara perlahan. Kami juga sangat menyesal, tapi sangat sulit untuk tidak mematuhi perintah guru. Teratai salju adalah bahan yang diperintahkan Xiao Changtian untuk dia temukan. Jika dia tidak dapat menemukannya, dia tidak akan memiliki wajah untuk kembali dan menemui Xiao Changtian. Saat ini, Li Taibai juga melirik air terjun di belakangnya. Air sungai kuning naik dari langit. Saat suara Li Taibai turun, air terjun di belakangnya juga melonjak. Kemudian, air membentuk pedang besar di atas Li Taibai. Satu serangan pasti akan mengenai. Li Taibai kemudian menunjuk naga air di depannya, dan pedang besar itu terbang. Bang! Pedang panjang itu menusuk tubuh naga air. Berbeda dengan sebelumnya, naga air tidak bisa berubah menjadi air dan masuk ke dalam danau. Dia hanya bisa mengeluarkan serangkaian raungan marah di tempat. Melihat naga air di tanah, Master Sekte Pedang terus mengayunkan pedang di tangannya. Namun, tidak peduli seberapa keras naga air berjuang, mereka tidak dapat melepaskan diri dari pedangnya. Pada saat ini, Li Taibai juga melihat ke arah Master Sekte Pedang. Kami tidak akan mempersulitmu. Di mana barang leluhurnya? Kita hanya perlu meminjamnya. Mendengar kata-kata Li Taibai, ekspresi Master Sekte Pedang berubah suram. Sebuah belati kecil perlahan muncul di tangannya. Belati itu berbentuk seperti pedang kecil. Ada dekorasi hitam dan putih di gagangnya. Begitu belati itu muncul, Master Sekte Pedang perlahan menyuntikkan esensi sejatinya ke dalamnya. Dalam sekejap, belati itu memancarkan cahaya terang.
Di saat yang sama, naga air berubah menjadi aliran air. Dia melepaskan diri dari kekangan pedang panjang dan memasuki danau. Ketika belati itu muncul, Kaisar Pedang melihat belati di tangan Master Sekte Pedang dan tidak berbicara lama. Kalian telah melindungi belati ini dengan sangat baik. Kaisar Pedang melihat belati di tangan Master Sekte Pedang dan tiba-tiba berkata. Kemudian, dia melambaikan tangannya ke belati di tangan Master Sekte Pedang. Master Sekte Pedang merasa seolah belati di tangannya telah dipanggil. Itu terbang di luar kendalinya dan jatuh ke tangan Kaisar Pedang. Bagaimana ini mungkin? Master Sekte Pedang melihat belati yang terbang, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Belati ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Ia belum pernah kehilangan kendali sebelumnya. Bahkan jika mereka menghadapi musuh yang kuat, mereka dapat mengandalkannya untuk mengubah kemalangan menjadi keberuntungan setiap saat. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka lepas kendali. Hanya ada satu cara untuk melepaskan belati itu dari kendalinya. Itu untuk mengetahui cara mengendalikan belati seperti dia. Namun, teknik pengendalian benda leluhur ini hanya bisa dipelajari oleh Master Sekte Pedang. Anggota pedang sekte lainnya tidak memiliki kesempatan untuk mempelajarinya sama sekali. Mereka bahkan tidak tahu bahwa ada teknik budidaya seperti itu. Belum lagi dua orang di depannya bukan dari sekte pedang mereka. Pada saat ini, di luar desa pedang sekte, Penatua Bai memimpin beberapa tetua sekte pedang dan perlahan mendarat di tanah. Mereka melihat murid-murid sekte pedang di depan mereka. Dia juga perlahan berkata padanya, "Di mana master sekte itu? Di mana dua senior lainnya?" Murid itu sedang sibuk dengan perjamuan ketika dia mendengar kata-kata Penatua Bai. Dia menunjuk ke arah gunung belakang dan berkata perlahan kepada Penatua Bai. Master sekte membawa mereka ke gunung belakang. Setelah mendengar kata-kata murid ini, Penatua Bai juga menyadari sesuatu dan terbang menuju belakang gunung. Bab 410, Leluhur Sekte Pedang, 1. Belakang Gunung Desa Sekte Pedang. Master Sekte Pedang memandang Kaisar Pedang dan Li Taibai di depannya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Siapa sebenarnya kamu? Suara gemetar Master Sekte Pedang terdengar di belakang gunung. Setelah itu, Kaisar Pedang melihat belati di tangannya dan perlahan berjalan ke arahnya. Sesampainya di hadapan Raja Surgawi Plum Putih, Kaisar Pedang menghela nafas. Kemudian, dia membuka tangannya dan melihat belati tergeletak dengan tenang di tangannya. Bahkan belatinya terbungkus kekuatan, tampak seperti anak hilang yang telah menemukan ayahnya. Melihat belati di tangan Kaisar Pedang, Master Sekte Pedang menutup mulutnya dengan satu tangan. Ini, belati itu diturunkan dari nenek moyangnya. Ada fungsi penting lainnya, yaitu secara otomatis menghilangkan gangguan dari hal lain. Selama bukan seseorang dari Sekte Pedang yang menyentuh belati ini, aura tajam pada belati itu akan menyerangnya. Sungguh sulit dipercaya bahwa belati itu begitu damai di tangan Kaisar Pedang. Pada saat ini, Kaisar Pedang perlahan berkata kepada Master Sekte Pedang di depannya. Sekarang kamu tahu siapa aku. Nada bicara Kaisar Pedang dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan. Mendengar kata-kata Kaisar Pedang, Master Sekte Pedang sepertinya memikirkan sesuatu. Kemudian, dia berlutut di hadapan Kaisar Pedang dan meletakkan tangannya di dada. Master Sekte generasi ke-28 dari Sekte Pedang, Raja Surgawi Plum Putih menyapa leluhur Kaisar Pedang. Suara kuat Master Sekte Pedang bergema di pegunungan belakang desa. Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Pedang melepaskan ki sejati yang lembut dari tubuhnya. Dia menyeret Master Sekte Pedang yang sedang berlutut di tanah ke atas. Generasi ke-28. Waktu benar-benar berlalu. Kaisar Pedang menatap ke langit dan menghela nafas. Ketika Master Sekte Pedang mendengar kata-kata Kaisar Pedang, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Saat ini, aliran cahaya terbang dari arah desa. Kemudian, sosok Elder Bai muncul di belakang gunung. Ketika dia tiba di belakang gunung, Penatua Bai melihat Master Sekte Pedang berlutut di depan Kaisar Pedang. Dia buru-buru berjalan mendekat dan membungkuk pada Kaisar Pedang. Senior, aku minta maaf atas tabrakanmu. Jangan khawatir, kami akan bekerja sama denganmu jika kamu memiliki permintaan. Sebagai salah satu tetua dengan senioritas tertinggi di Sekte Pedang, Penatua Bai juga telah mendengar tentang ajaran leluhur Sekte Pedang yang tidak mengizinkan orang dari alam surgawi untuk datang. Jika ada ahli lain, mereka pasti sudah melihat kekuatan Kaisar Pedang.
Dia telah membantai seluruh sekte panah dengan satu serangan. Meskipun ini adalah aturan leluhur, namun tetap penting untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Kaisar Pedang memandang Penatua Bai sambil tersenyum, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, Master Sekte Pedang mengirim pesan kepada Penatua Bai. Elder Bai, ini adalah nenek moyang dari Sekte Pedang kami, Kaisar Pedang. Apa yang kamu bicarakan? Suara Master Sekte Pedang perlahan terdengar di benak Penatua Bai. Pada saat ini, Penatua Bai juga tercengang. Dia memandang Kaisar Pedang di depannya dan berkata dengan tidak percaya. Master Sekte, apakah maksudmu apakah dia nenek moyang dari Sekte Pedang kita? Atasi sesuai keinginanmu. Bukankah ada jamuan makan di desa? Aku akan pergi melihatnya dulu. Setelah mengatakan itu, Kaisar Pedang berjalan menuju desa Sekte Pedang. Kemudian, Li Taibai melihat ke arah Master Sekte Pedang dan Penatua Bai. Dengan cepat, dia mengikuti Kaisar Pedang ke desa. Setelah Kaisar Pedang dan Li Taibai pergi, Master Sekte Pedang perlahan berdiri. Dia perlahan berkata kepada Penatua Bai di depannya. Sepertinya misi Sekte Pedang kita selama ratusan tahun akan segera selesai. Kemudian, Master Sekte Pedang terus berkata kepada Penatua Bai. Penatua Bai, sampaikan perintahnya. Tidak peduli apa, semua orang di Sekte Pedang harus menghadiri perjamuan malam ini. Suara Master Sekte Pedang bergetar seolah-olah Sekte Pedang telah menemukan kehidupan baru. Ketika Muer kembali, dia merasa bahwa Kaisar Pedang dan Li Taibai bukanlah orang biasa. Mereka tidak mengira itu adalah nenek moyang mereka. Ketika Penatua Bai mendengar kata-kata Master Sekte Pedang, wajah lamanya mengangguk. Lalu, dia langsung terbang ke kejauhan. Dia tahu lebih baik dari siapapun apa artinya Kaisar Pedang adalah leluhur mereka. Pada saat yang sama, di istana bawah tanah Wugong. Sosok Li Wushuang perlahan muncul di luar pintu istana bawah tanah Wugong. Ketika dia tiba di depan pintu, beberapa ahli dari Demon Rache Hall berjalan maju dan menghalangi jalannya. Setelah kalah dalam kompetisi di pegunungan pemakaman dewa, Li Wushuang diam-diam datang ke istana bawah tanah Wugong untuk menyelamatkan Nalan Yan dan Chu Yuan-san. Namun, dia tidak menyangka kalau dia baru saja keluar belum lama ini. Orang-orang dari aula utama ras iblis pergi untuk memanen wilayah istana bawah tanah Wugong, Patriark Earth Python, dan Patriark 9 Meter. Dia tidak menyangka bahwa dia masih terlambat satu langkah. Melihat para ahli dari Monster Rache Hall menghalangi jalannya, Li Wushuang menghela nafas dalam hatinya. Pada saat ini, Li Wushuang melambaikan tangannya pada dua ahli dari aula utama Monster Rache. Saudaraku, apakah kamu lupa? Kita pernah bertemu sebelumnya di pegunungan pemakaman dewa. Mendengar kata-kata Li Wushuang, kedua ahli dari Monster Rache Hall saling memandang. Tatapannya menyapu Li Wushuang dan salah satu ahli itu mengangguk. Li Wushuang senang melihat pakar dari Monster Rache Hall mengangguk. Mungkinkah nasib baiknya datang lagi? Faktanya, Li Wushuang tidak tahu apakah dia pernah bertemu keduanya sebelumnya. Bagaimanapun, ada begitu banyak orang di aula utama ras iblis di pegunungan pemakaman dewa. Dia baru saja mengatakan itu dengan santai. Siapa tahu, dia mungkin akan bertemu dengan mereka. Pada saat ini, seorang ahli dari Monster Rache Hall melambaikan tangannya ke arah Li Wushuang. Namamu Li Wushuang, kan? Aku mengenalmu. Tuanku menyuruhku untuk pergi sejauh mungkin ketika aku bertemu denganmu. Li Wushuang tercengang saat mendengar kata-kata ahli ini. Lalu, dia perlahan berkata kepada mereka, "Kakak, apakah kamu salah?" Saat dia berbicara, Li Wushuang masih berpikir untuk berjalan ke aula. Pada saat ini, seorang ahli dari Monster Rache Hall mengarahkan tombaknya ke Li Wushuang. Li Wushuang, apa yang kamu inginkan? Jika kamu mengambil langkah maju lagi, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Merasakan aura tombak di depannya, Li Wushuang tersenyum pada dua Master Monster Rache Hall. Aku akan pergi sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Li Wushuang terbang tanpa menoleh ke belakang. Li Wushuang menghela nafas lega setelah meninggalkan istana bawah tanah Wugong. Ada apa denganku hari ini? Keberuntunganku seharusnya tidak seperti ini akhir-akhir ini. Li Wushuang berkata ke langit dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia merasakan hembusan angin bertiup di depannya. Lalu, dia merasa pusing. Wow, suara bingung Li Wushuang datang dari udara, dan kemudian dia perlahan menghilang.
Bab 411, Menyergap Li Taibai. Garis bawah. Alam surgawi, di sebuah gua di luar istana bawah tanah Wugong. Li Wushuang berbaring di tanah dan perlahan membuka matanya untuk melihat sekeliling. Itu menakutkan, dan tidak ada satupun sinar cahaya yang masuk. Lalu, sebuah suara terdengar di telinganya. Li Wushuang, selamat datang. Mendengar suara ini, Li Wushuang juga tercengang. Dia dengan cepat merangkak dari tanah. Mengumpulkan esensi sejati di tangannya, dia berteriak ke ruang sekitarnya. Siapa? Siapa itu? Keluar. Beberapa sosok muncul di depan Li Wushuang. Beberapa sosok mengenakan jubah kuning muda, sementara yang lain mengenakan jubah hijau dengan ukiran ular piton. Melihat sosok-sosok ini, Li Wushuang merasa mereka agak familiar. Dia kemudian berkata kepada mereka, "Mengapa kamu membawaku ke sini?" Sosok berjubah kuning yang berdiri di tengah tersenyum. "Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya dipanggil Wu Huang, Jenderal nomor 1 di istana bawah tanah Wugong." Setelah itu, Wu Huang menunjuk seorang pria berjubah hijau di sampingnya. "Berdiri di sampingku adalah anak suci dari Sekte Piton Bumi, Piton. Kamu adalah sisa-sisa istana bawah tanah Wugong dan Sekte Piton Bumi, yang selamat." Li Wushuang memandang mereka dan berkata perlahan. "Setidaknya seleramu bagus, Li Wushuang. Waktu sangat berharga, jadi kami tidak akan banyak bicara. Kami hanya punya satu tujuan, dan itu adalah mendapatkan kembali lebih banyak wilayah yang hilang." Mata Wu Huang tertuju pada Li Wushuang saat dia berbicara. "Ambil kembali wilayahnya." Li Wushuang juga tercengang dengan kata-kata mereka. Dia mengira mereka hanya akan menanyakan informasi kepadanya tentang cara melarikan diri. Dia tidak menyangka akan bertarung dengan Istana Iblis. Bukankah ini seperti telur yang menabrak batu? Tidak, kelompok orang ini ingin mati. Saya tidak bisa terseret oleh mereka. Dengan pemikiran ini, Li Wushuang perlahan berkata kepada mereka, "Kakak, kamu juga tahu bahwa Demon Rache Hall sekarang seperti matahari di siang hari di dunia binatang iblis. Cara terbaik untuk menghadapinya sekarang adalah dengan..." "Apa itu?" Sebelum Li Wushuang selesai, Wu Huang memotongnya. Ketika dia berada di istana bawah tanah Wugong, dia telah melihat seberapa banyak Patriark Wugong menghargai Li Wushuang. Oleh karena itu, mereka harus mencari keberadaannya dan membawanya ke sini. Dia tidak menyangka akan menemukan cara untuk menangani aula utama ras iblis secepat itu. Melihat mata Wu Huang dan yang lainnya yang penuh harap, Li Wushuang menelan ludahnya. Yang ingin dia katakan adalah membujuk mereka agar segera melarikan diri. Namun, melihat ekspresi mereka, jika dia mengatakan ingin lari, dia mungkin akan dipukuli hingga berkeping-keping oleh mereka. Li Wushuang memutar otak dan akhirnya berkata kepada mereka, "Saya sedang mencari mereka untuk menempatkan satu single." Setelah memikirkannya, Li Wushuang akhirnya menemukan metode yang layak. Tidak ada jalan lain. Aula utama ras iblis sangat kuat sekarang. Pertama, ada manusia yang membunuh kaisar yang saleh, dan kemudian ada ayam yang berubah menjadi burung phoenix. Li Wushuang tidak bisa memikirkan cara lain untuk memberi mereka referensi selain mencari mereka yang sendirian. Begitu Li Wushuang selesai berbicara, ular piton itu bertepuk tangan. "Saudara Wu Huang, idemu adalah yang terbaik." Sebelumnya, dia tidak mempercayai Wu Huang ketika dia mengatakan bahwa manusia seperti Li Wushuang sangat berguna. Mendengar perkataannya, ular piton itu pun berkata dengan gembira. Melihat ekspresi bahagia ular piton itu, Li Wushuang juga sedikit bingung. Bukankah dia baru saja mengatakan cara untuk membingungkan mereka? Orang-orang di istana monster berkelompok, jadi tidak mudah menemukan satu orang pun. Metode ini hanyalah sebuah pemikiran. Kemudian, suara ular piton itu perlahan masuk ke telinga Li Wushuang. "Saudara Wushuang, sejujurnya, beberapa hari yang lalu, pengintai kami datang untuk melapor. Manusia fana dari Demon Rache Hall telah memasuki pegunungan pemakaman dewa bersama orang lain. Kami masih ragu apakah kami harus bergerak atau tidak. Sekarang setelah Wushuang mengatakannya, kami merasa itu masuk akal. Jika kita tidak mengambil tindakan kali ini, saya khawatir kita tidak akan memiliki peluang. Selama makhluk fana itu mati, Demon Rache Hall tidak akan percaya diri." Saat berbicara, ular piton itu menunjukkan sedikit kegembiraan. Li Wushuang melihat ular piton itu dan sedikit bingung.
Metode yang dia sebutkan dengan santai ini telah meninggalkan seorang ahli sendirian di Demon Rache Hall. Namun, orang yang sendirian adalah makhluk fana itu. Jika sekelompok orang ini pergi, bukankah mereka akan mencari kematian? Li Wushuang ingin mengatakan sesuatu. Dia melihat ular piton itu sudah ada di depannya dan memegang tangannya. Saudara Wushuang, karena Anda ingin mendapatkan pekerjaan itu, Anda harus menyelesaikan rencana implementasi spesifiknya. Li Wushuang memandangi ular piton di depannya dan balas tersenyum. Untuk menghadapi makhluk fana itu, kita hanya bisa menyergap dan menyerang secara berkelompok. Oh, saya mengerti. Saudara Wushuang, Anda bermaksud melakukan penyergapan di luar pegunungan pemakaman dewa, kan? Itu masuk akal. Ular piton itu mondar-mandir di depan Li Wushuang dan merasa perkataannya sangat masuk akal. Kemudian, dia datang ke hadapan Wu Huang dan berkata perlahan. Wu Huang, kenapa kita tidak berusaha sekuat tenaga? Setelah Wu Huang mendengar kata-kata ular piton itu, dia mengangguk padanya. Sebelumnya, mereka juga sudah mendiskusikannya. Mereka bisa menyergap Li Taibai atau terus bersembunyi. Mendengar kata-kata Li Wushuang, mereka saling mengangguk seolah-olah mereka sudah mengambil keputusan. Kemudian, mereka berdua berjalan ke arah Li Wushuang dan berkata, saya harus merepotkan saudara Wushuang untuk operasi ini. Setelah mendengar kata-kata mereka, Li Wushuang mengutuk dalam hatinya. Mungkinkah kesialannya sudah baik? Bukan saja dia tidak bisa menyelamatkan Nalan Yan dan yang lainnya, tapi sepertinya dia juga akan terlibat dalam hal ini. Tidak, saya tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Memikirkan hal ini, Li Wushuang menoleh ke Wu Huang dan ular piton itu dan berkata, saudaraku, apakah kamu ingin aku menulis rencananya sekarang? Ular piton itu tersenyum pada Li Wushuang. Tidak perlu, saudara Wushuang, meskipun Anda menunjukkannya kepada kami tidak akan mengerti. Jika saatnya tiba, Anda bisa pergi dan mengaturnya sendiri. Jangan khawatir, kami akan melindungimu dengan baik. Saat berbicara, ular piton itu menepuk bahu Li Wushuang. Li Wushuang memandang Wu Huang dan ular piton itu, dan sedikit keputusasaan muncul di wajahnya. Dari kelihatannya, dia harus pergi. Dia berpikir tentang bagaimana dia awalnya memiliki kekuatan Raja Dewa, sementara ular piton dan Wu Huang sama-sama ahli alam Kaisar Dewa. Li Wushuang tidak bisa menolak. Sudah berakhir, tidak ada jalan keluar. Li Wushuang duduk di tanah, pikirannya benar-benar kosong. Di sisi lain, Li Taibai dan Kaisar Pedang sedang diatur oleh murid-murid Sekte Pedang. Dia duduk di meja di tengah desa. Orang-orang yang duduk di meja yang sama dengan mereka semua adalah tetua dari Sekte Pedang. Master Sekte dari Sekte Pedang, Penatua Bai, dan para tetua lainnya semuanya hadir. Semua orang memandang Kaisar Pedang di tengah dan tidak mengambil inisiatif untuk makan. Bab 412, Teratai Salju, 1. Ruang kecil, Desa Sekte Pedang. Li Taibai dan Kaisar Pedang duduk di meja di tengah. Ada berbagai macam makanan lezat di atas meja. Makanan tersebut memancarkan aura yang mampu menembus hati dan jiwa seseorang. Itu semua adalah benda spiritual berharga di dunia panah dan pedang. Pada saat ini, Penatua Bai adalah orang pertama yang berdiri dengan cangkir anggur di tangannya. Dia berkata perlahan kepada Kaisar Pedang dan Master Sekte Pedang. Saya tidak menyangka bisa melihat nenek moyang Sekte Pedang kami di tahun-tahun terakhir saya. Saya benar-benar tidak menyesal dalam hidup saya. Para tetua dari Sekte Pedang saling memandang. Kemudian, mereka mengikuti Penatua Bai untuk mengambil cangkir anggur di atas meja dan berkata kepada Kaisar Pedang dan Li Taibai. Kami menyambut kembalinya nenek moyang kami. Kembalinya nenek moyang mereka adalah peristiwa besar bagi Sekte Pedang mereka. Setelah Kaisar Pedang dan Li Taibai menghancurkan Sekte Panah, Pedang. Sekte telah menjadi satu-satunya kekuatan kelas 1 di dunia pedang panah. Jika mereka memiliki leluhur yang kuat, maka posisi Sekte Pedang mereka di alam panah dan pedang akan aman. Mendengar ini, Li Taibai perlahan menatap Kaisar Pedang. Dia bukanlah nenek moyang dari Sekte Pedang. Li Taibai juga pernah mendengar tentang Kaisar Pedang. Saat ini, yang lebih penting adalah menyelesaikan misi yang diberikan oleh tuannya. Pada saat yang sama, Kaisar Pedang merasakan tatapan Li Taibai dan berbicara kepada semua orang. Semuanya, kami tidak punya pilihan selain menyegel dunia pedang panah saat itu.
Saya kembali kali ini untuk membangun kembali hubungan kita dengan alam surgawi. Segala sesuatu di Sekte Pedang akan tetap sama. Jangan berubah karena penampilanku. Saat suara Kaisar Pedang turun, Penatua Bai dan yang lainnya mulai berbisik. Leluhur ingin menghubungkan alam pedang panah kita dengan alam surgawi. Itu hebat. Saya ingin tahu seperti apa alam surgawi yang legendaris itu. Saya benar-benar ingin pergi dan petualangan. Kamu sudah menjadi orang yang akan mati, namun kamu masih berbicara begitu muda. Serangkaian suara terdengar dari meja. Pada saat ini, Master Sekte Pedang berdiri. Dia berkata perlahan kepada Kaisar Pedang dan Li Taibai. Seluruh Sekte Pedang akan mendengarkan keputusan leluhur. Saat suara Sekte Pedang turun, sosok Kaisar Pedang dan Li Taibai perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Saya tidak tahu apakah menghubungi alam surgawi merupakan suatu berkah atau kutukan. Pedang. Sekte harus membuat persiapan sesegera mungkin. Suara Li Taibai perlahan bergema setelah sosoknya menghilang. Setelah mendengar kata-kata Li Taibai, para tetua dari Sekte Pedang saling memandang. Pada saat ini, Penatua Bai juga berjalan menuju Master Sekte Pedang. Sekte Guru, apa maksud leluhur ini? Mungkinkah dia tidak ingin tinggal untuk melindungi kita? Penatua Bai ingin menggunakan tekanan Kaisar Pedang untuk memperluas pengaruh mereka di alam pedang dan panah. Akhirnya, dia akan mendapatkan pijakan yang kokoh sebelum menyerang dunia surgawi. Pada saat ini, Master Sekte Pedang menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar Penatua. Kata-kata Bai, bisakah kita menebak pemikiran nenek moyang kita? Aku akan pergi ke sana dan melihat-lihat dulu. Di udara, Kaisar Pedang dan Li Taibai terbang berdampingan. Melihat belati di tangannya, Kaisar Pedang perlahan berkata kepada Li Taibai. Adikku, aku minta maaf telah membuang banyak waktu dalam perjalanan ini. Teratai salju akan segera ditemukan. Li Taibai mengangguk ke arah Kaisar Pedang. Bagaimana rencanamu menghadapi Sekte Pedang? Mendengar kata-kata Li Taibai, tubuh Kaisar Pedang bergetar dan dia menghela nafas. Sudah bertahun-tahun sejak soal keturunan. Setelah aku membantu adikku menemukan teratai salju, aku akan pergi mencari tuanku. Saat mereka berbicara, Kaisar Pedang dan Li Taibai tiba di kehampaan. Melihat kehampaan di depannya, Li Taibai sedikit menyipitkan matanya. Tempat ini sama seperti saat dia pergi ke dunia surgawi saat itu. Penghalang antara benua Tian Yuan dan alam surgawi agak sulit untuk dibayangkan. Kaisar Pedang di samping Li Taibai juga melemparkan belati di tangannya ke dalam kehampaan. Semburan esensi sejati di tubuhnya disuntikkan ke dalam kekosongan ini. Kemudian, cahaya seputih salju perlahan menyala di kehampaan. Segera setelah itu, serangkaian retakan spasial muncul, dan ruang di depannya terus bergetar. Pada akhirnya, terbentuklah badai spasial yang sangat besar. Bang! Segera setelah badai spasial terbentuk, hal itu mendatangkan malapetaka di sekitarnya. Pada saat ini, Master Sekte Pedang juga sampai pada kehampaan ini. Dia melihat badai spasial di depannya dan Kaisar Pedang serta Li Taibai. Dia bergumam, apakah ini jalur luar angkasa antara alam pedang panah dan dewa? Saat badai spasial ini berkecamuk, di pegunungan pemakaman dewa di dunia surgawi. Burung yin yang perlahan muncul dan melihat ke lorong spasial di depannya. Itu akan segera ditutup. Tampaknya alam pedang panah dan keilahian akan membangun kembali hubungan mereka. Seperti yang dikatakan, burung yin yang juga melihat keluar pegunungan pemakaman dewa. Pada saat ini, di luar pegunungan pemakaman dewa, Liu Shuang, Wu Huang, dan ular piton itu perlahan muncul. Kembali ke pinggiran pegunungan pemakaman dewa, Liu Shuang merasa bahwa pegunungan ini bukanlah tanah berkahnya. Dengan pemikiran ini, Liu Shuang menoleh ke Wu Huang dan ular piton itu dan berkata, Kakak, apakah kita benar-benar akan melakukan penyergapan di luar? Wu Huang juga tercengang saat mendengar kata-kata Liu Shuang. Lalu, dia perlahan berkata, Saudara Wu Shuang, apakah kamu tahu titik penyergapan yang lebih baik? Mendengar kata-kata Wu Huang, Liu Shuang menatap ke langit. Dia ingin pergi, tetapi pihak lain ingin melawan. Tampaknya akan sulit baginya untuk lolos dari musibah ini. Lupakan, ketika saatnya tiba, saya akan menjadi lebih pintar dan bersembunyi jauh. Saat ini, ular piton itu berjalan ke sisi Liu Shuang. Saudara Wu Shuang, bagaimana kita harus menyergap mereka? Mendengar kata-kata ular piton itu,
Li Wushuang memutar matanya. Kemudian, dia menunjuk ke pintu masuk pegunungan pemakaman dewa. Hanya ada satu pintu masuk ke pegunungan pemakaman dewa. Kami tunggu saja mereka di sini. Wu Huang dan yang lainnya mengangguk setuju. Itu masuk akal. Setelah mengatakan ini pada Li Wushuang, Wu Huang melambaikan tangannya ke belakang. Setelah itu, bawahan istana bawah tanah Wugong dan Sekte Piton Bumi yang mengikuti mereka bersembunyi di kedua sisi pintu masuk. Melihat semua orang bersembunyi di balik batu, Li Wushuang menutupi dahinya. Di alam panah dan pedang, sebuah lorong luar angkasa perlahan terbentuk di depan Kaisar Pedang dan Li Taibai. Pada saat yang sama dengan terbentuknya lorong spasial, di pintu masuk lorong spasial, teratai seputih salju melayang keluar. Melihat bunga teratai, wajah Li Taibai berbinar. Dia mengulurkan tangannya dan menghisap, dan bunga teratai seputih salju muncul di tangannya. Teratai salju. Melihat teratai putih di tangannya, Li Taibai berkata perlahan.